Baik, Mas Riko Hutama. Siap. Gini, Mas Riko, langsung aja. Kemarin itu ada subscriber gitu ya, curhat ke saya gitu. Dia itu udah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial gitu. Habis lah Mas kalau sekitar seratusan juta gitu. Untuk terbang ke sana kemari gitu, untuk mencari guru spiritual. Dan terakhir itu dia masih belum ketemu apa yang sebenarnya dia cari gitu. Yang dicari ibu sebenarnya apa gitu. Ya aku pengen menemukan benar-benar kedamaian yang tak terhingga, terus kemudian rezeki dan seterusnya. Itu normal lah ya. Ini aku tinggal sisa gelang sih Mas Hendra gitu. Mau tak jual untuk ikut letting in-nya Mas Riko gitu. Di mana? Di Semarang tanggal 25 Agustus gitu. Nah, saya pengen minta tolong ke Mas Riko gitu untuk diberikan pesan kepada beliau, ibu ini yang nanti akan hadir tanggal 25 Agustus di Semarang itu, supaya kemudian dia benar-benar sudah finish gitu. Setelah ikut acara itu tidak bingung lagi ngabisin uang untuk keliling cari guru spiritual gitu. Apa yang bisa Mas Riko sampaikan kepada ibu ini, Mas? Silakan, Mas. Jadi gini. Nah, ibunya kan mau jual gelang kan. Gelangnya dijual. Gak usah ikut letting in udah. Buat makan aja, buat seneng-seneng lah. Buat makan, buat seneng. Mending buat makan, buat seneng-seneng lah. Karena apa? Karena motifnya ibu ini adalah pencarian. Dan pencarian nggak akan pernah berhenti. Kecuali identitas yang mencari disadari. Nah, kenapa kok sampai bisa beberapa orang kok sampai butuh guru spiritual, beberapa orang enggak, beberapa orang kok bisa stay dengan dirinya sendiri, yakin dengan dirinya sendiri, beberapa orang kok butuh arahan dari orang lain yang dia anggap guru spiritual atau otoritas. Why? Ya erat kaitannya sama masa kecil. Ketika dia masa kecilnya terlalu banyak pengendalian diri, ketika beranjak dewasa dia akan ingin untuk dikendalikan orang secara bawah sadar. Entah dia mencari sosok idola, entah dia mencari guru spiritual atau guru apapun lah. Dia akan ingin untuk, intinya dia tidak berani memutuskan apapun sendiri dengan dirinya sendiri. Kemudian dia butuh orang lain untuk mengarahkan, figur otoritas lah. Dan kebanyakan di negara kita itu orang tua pasti memberikan aturan yang ketat ketika anaknya masih kecil. Dan itu akan menumbuhkan sosok identitas manusia yang butuh figur otoritas. Bahayanya di situ. Nah, kalau udah terlanjur nyemplung nih, sangat disarankan nggak usah ngapain. Jadi kan berarti kan dorongan utama si ibu, urgensinya ketika rasanya nggak nyaman, dia lari nyari guru. Betul dong? Atau dia nyari pelatihan lain. Atau dia nyari kemana. Nah, sekarang ketika dia bingung, ketika dia nggak tahu mau ngapain, ketika rasanya nggak enak, udah rebahan aja. Nggak perlu ikut letting in bahkan. Nggak perlu nonton apapun. Biasanya orang ketika bingung rasanya nggak enak, dia nonton YouTube. Ya kan? Entah yang berbau spiritual, entah nonton letting in dan lain-lain atau apapun itulah. Jadi kalau kasusnya semacam udah memang pencariannya yang dominan, ya tak sarankan jangan ikut dulu. Kalau udah disadari yang mencari, ikut nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang sampean ikut percuma, sampean akan loncat ke figur otoritas yang baru. Karena di letting in nggak ada guru, sampean pasti nggak betah. Ketika sampean tanya, aku harus ngapain mas? Ya terserah sampean, aku pasti jawabnya gitu. Atau ya disadari aja. Beberapa orang yang ada figur otoritas pasti nggak betah, dia akan mencari guru spiritual yang mengendalikan, yang ngasih arahan yang jelas. Oh kamu harus gini. Ketika dihadapkan pada satu pilihan, aku maju atau enggak, gurunya mengarahkan kamu mundur lah. Nah kalau aku ditanya gitu, mas aku maju atau mundur, ya disadari aja. Nanti akan muncul jawaban spontan dari dirinya sendiri. Dan itu akan menimbulkan tanggung jawab yang besar ketika identitas kita itu adalah identitas yang butuh figur otoritas.
Makanya tak sarankan jangan ikut dulu, disadari rasa nggak nyamannya ketika kita pingin ikut workshop, pingin mencari guru spiritual dan lain-lain. Ketika itu sudah tersadari, sampean akan merasa lengkap. Kemudian terserah, ketika merayakannya mau kongko bareng Mas Hendra, atau ikut lighting-in, atau ikut apapun, terserah, bebas. Tapi kalau di posisi sekarang, lebih baik jangan ikut apapun. Tetapi bagaimana kemudian ketika dari kecil itu kita sudah dapat program, kalau ingin melakukan sebuah perubahan, itu harus melakukan sesuatu gitu. Harus ada action, harus ada tindakan gitu. Nah, saran dari Mas Riko kan disuruh menyerah total, disuruh rebahan, nggak usah ngapa-ngapain, sadari yang selama ini kemudian pengen cari dan lain sebagainya itu kan ada pertentangan juga gitu. Bagaimana mengalahkan itu, Mas, membereskan hal itu? Jadi ketika itu ada pertentangan di kepala, kita sadar, oh ada pertentangan, ya udah dibiarin. Kalau kita terlibat dalam pertentangan itu makin lama, kita makin berperang. Intinya jangan masuk ke dalam medan peperangan. Kita tetap stay di dalam diri kita, biarkan itu perang, terserah. Nanti berhenti sendiri kalau memang mereka mau berhenti. Tanda-tandanya ketika kemudian, oh aku sudah tidak seperti data yang lama lagi, itu apa, Mas? Sampean akan tahu sendiri. Ketika data lama udah berangsur hilang, identitasnya udah geser, tiba-tiba tingkah laku sampean kayak seakan-akan baru. Oh, aku kok bukan yang dulu ya? Kayak pikiran-pikiran kita itu kayak beda sama pikiran kita yang seminggu lalu atau tahun lalu. Tapi kalau sekarang bisa dipastikan pikiran si ibu hari ini sama dengan kemarin, sama dengan minggu lalu, sama dengan tahun lalu, sama dengan 10 tahun lalu. Karena numpuk, pikirannya looping. Karena pondasinya adalah identitas yang butuh kontrol.